Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang terkasih dalam channel Renungan Harian MSC Indonesia edisi hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Menarik bahwa bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32, kita hendak membaca kisah tentang anak yang hilang. Satu kisah cerita yang saya kira sangat familiar. Kita semua pasti hafal. Sekurang-kurangnya paham apa yang dikatakan di sana. Nah, poin kita biasanya kita lebih melihat pada sikap Bapa yang baik hati, Bapa yang sungguh-sungguh mau mengampuni dan melupakan kesalahan anaknya. Bahkan Michelangelo melukis satu lukisan tentang Bapa yang baik ini, di mana dia dengan tangan terbuka siap merangkul anak yang hilang. Poin yang kedua ialah biasanya kita memfokuskan diri pada anak bungsu yang bertobat, kisah pertobatannya. Dan itu yang sering juga menjadi tema dalam masa Prapaskah. Pertobatan harus seperti anak yang hilang itu. Sangat jarang kita mengambil sikap atau merenungkan sikap si anak yang sulung. Sebenarnya justru sikap anak yang sulung ini bukankah menjadi sikap kita yang biasa? Artinya, ketika kita melihat anggota keluarga kita yang berbuat salah, anggota komunitas kita yang berbuat salah, teman kita yang berbuat salah dan memalukan, dan ketika orang-orang ini kembali kepada komunitas, kembali kepada keluarga dengan sikap bertobat, bukankah kita justru mencibir seperti si anak yang sulung? Saya tidak tahu, sikap anak yang sulung ini jarang diungkap, barangkali mau mengungkapkan diri kita. Saya ingin justru bertitik tolak dari sikap anak yang sulung ini. Satu disposisi batin yang justru menjadi sikap kita yang lumrah, yang biasa. Bagi saya, si anak yang sulung ini bukannya iri hati, tetapi justru dia menempatkan diri pada posisi keadilan. Dia menuntut keadilan dari bapaknya. Si anak yang bungsu yang sudah menghambur-hamburkan bagian kekayaannya, dia meminta bagian warisannya selagi ayahnya masih hidup. Ini satu sikap yang sangat tidak hormat, tidak sopan. Dan bukan hanya itu, dia menghabiskan dalam kisah yang lengkap dengan pelacur-pelacur, bermabuk-mabukan dan sebagainya. Maka saya kira sangat wajar ketika dia kembali kepada orang tuanya, dan orang tuanya, ayahnya ini memotong lembu yang tambun, yang gemuk, mengadakan pesta, memberikan pakaian yang baik, memberikan cincin. Maka kalau si anak sulung ini marah, saya kira wajar. Dia menuntut satu keadilan. Di mana letak keadilannya? Dia sendiri tinggal bersama bapaknya, bekerja dengan bapaknya, untuk bapaknya, merawat ternaknya. Tetapi dikatakan di sana bahkan seekor anak kambing pun Bapa tidak pernah memberikan. Saudara-saudariku yang terkasih,
Marilah kita sekarang mengambil sikap, kalau saya adalah si anak sulung dan ada adik saya yang seperti itu. Apakah kita akan seperti Bapa dengan sikap terbuka, mengampuni? Saya tidak terlalu yakin. Justru kita akan seperti anak sulung itu, menuntut keadilan. Wajarkah sikap ini? Bagi saya wajar. Tetapi marilah kita mencoba untuk lebih menelusuri ini, rasa keadilan. Rasa keadilan itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bersama. Kita tidak bisa melakukan atau berbuat cinta kasih tanpa kita punya sikap yang adil dalam hidup kita. Tetapi yang tidak bisa kita lakukan atau yang sering kita lupakan ialah sering tekanan yang berlebihan pada keadilan membuat kita menjadi buta terhadap belas kasih. Nah, justru sikap Bapa ini menjadi penengah antara sikap si adik bungsu ini dengan kakak sulung. Si adik bungsu ini begitu percaya dengan belas kasih Allah, dengan belas kasih bapaknya, sehingga dia pun berani minta bagian warisannya sebelum sang bapa meninggal dan menghamburkannya. Dan ketika sudah habis, dia percaya bahwa bapaknya akan menerima dia kalau dia pulang. Itu satu sisi, sangat percaya kepada belas kasih. Tetapi si anak sulung ini justru dia menekankan keadilan. Nah, dua kutub ini diperdamaikan dengan sikap Bapa. Sikap Bapa yang menerima si anak bungsu yang kembali bertobat, yang dianggap mati dan sekarang hidup kembali, yang hilang dan sekarang diketemukan. Tetapi juga menerima sikap sang kakak yang menekankan keadilan dengan mengatakan, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini yang tidak disadari oleh si sulung. Karena dia selama ini hanya bekerja, dan bekerja. Sehingga relasi kedekatan dengan sang bapa menjadi pudar. Sehingga dia tidak bisa menerima milik bapa juga adalah miliknya. Dia menempatkan diri sebagai seorang pekerja. Maka dia pun tidak bisa menerima ketika kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Posisi Bapa yang ada di tengah sungguh-sungguh menjadi pemersatu antara kutub yang terlalu percaya dengan belas kasih, sehingga dia juga sewenang-wenang menggunakan kekayaan orang tuanya, menyalahgunakan belas kasih orang tuanya, dan kutub yang satu yang menekankan keadilan, aturan bahwa dia adalah anak dari Bapa yang bekerja untuk bapaknya. Saudara-saudari yang terkasih, kita renungkan hal ini dalam kehidupan kita. Di satu sisi ketika kita bersalah, kita menempatkan diri pada posisi anak bungsu yang minta pengampunan terus-menerus. Tetapi di sisi lain ketika kita merasa benar, kita berada pada pihak si sulung yang tidak rela ada orang yang bertobat. Nah, sekarang kita diminta menempatkan ini, menyadari dua posisi ini, tarik-menarik dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen yang mestinya juga hidup dalam berkeadilan dan bercinta kasih. Semoga bacaan Injil hari ini mendorong kita untuk semakin menyadari bahwa kita ada di dua kutub ini, kutub si bungsu dan si sulung. Dan kita diminta untuk senantiasa sadar diri. Benar,
Keadilan membutuhkan cinta kasih. Tanpa keadilan, cinta kasih hanya pura-pura. Dua kutub ini diperdamaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mencintai dengan benar dan dengan adil. Semoga demikian. Tuhan memberkati.